Hai guys, jumpa lagi di channelnya Christina. Kali ini gue lagi barengan dengan Feby dan Nando, owner dan founder dari Vitamin Monster. Oke, Feby dan Nando. Yes. Lu adik kakak? Bukan. Suami istri? Pacaran? Istri. Udah pacaran? Udah pacaran. Semudah itu ya masih bisa bilang pacaran. Iya, mukanya kok masih unyu-unyu gini sih. Lu udah married berapa tahun? Lu nggak inget? Kita udah married Dia yang jawab 4. Dia yang jawab, dia married tuh kakak. Udah married 4 tahun. Jalan 4. Udah punya baby? Punya. Wah, oke. Nah sekarang lu berdua ini backgroundnya apa sih? Kalau gue kuliah hukum. Kuliah hukum. Iya Ci. Lulus kagak? 3,5 tahun Ci. Oke. Cepet, tapi jangan ditanya lupa. Terus udah gitu ya kerja. Oh, berarti kerja. Nando juga? Gue kerja. Lu kuliah apa dulu? Gue kuliah dulu ekonomi manajemen. Terus lu juga kerja? Gue kerja. Kerja di perusahaan yang sama? Nggak beda. 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 Gue di swasta sih, dia agak ke pemerintahan gitu. Ya. Boleh sebut lu kerja di mana? Apa rahasia? Apa nggak boleh? Gue nggak ngerti. Yang pasti perusahaan munafik itu. Perusahaan bonafit lah ya. Lu kerja di perusahaan swasta sebagai Sebagai marketing gue. marketing. Marketing. Kalau lu sebagai orang legal. Enggak, gue HR. Tapi sekarang gue lagi pegang project. Nah, terus gimana caranya lu ngebagi waktu dengan lu punya jalanin bisnis sekarang kayak gini yang Vitamin Monster ini? Dulu awal-awal mulai ya pas pacaran sama Nando, masih pacaran sama Nando. Jadi ya kerjanya sendiri sih, masak sendiri, tengah subuh-subuh. Terus udah gitu ngejus sendiri masih. Terus Berarti ini lu yang mulai duluan. karena Nando, jadi waktu itu kita ketemu di Semarang. Gue gak ada kerjaan, dia tiba-tiba pindah ke Jakarta. Terus gue gak ada kerjaan, terus kayak biasanya kan pacaran ya. Tunggu bentar-bentar gitu. Ketemu di Semarang, terus nggak lama dia pindah ke Jakarta. Iya. Ketemunya di Semarang. Ketemu di Semarang, pacaran, terus udah gitu dia pindah kantor di Jakarta. Oke. Terus udah gitu gue di cabang dulu tuh, gue di kerjanya tuh masuk di areanya area Semarang kan. Terus ya udah dia pindah ke Jakarta, gue gak ada kerjaan. Biasanya kan pacaran kan full kan ya, hidupnya penuh gitu. Pacaran full kerjain apa ya? Sibuk, maksudnya kan Sibuk kayak pacaran? Ada jadwal pacaran yang sendiri telepon, gitu kan. ada yang ngajakin makan, ada yang ngajakin jalan. Ini kan kayak ngapain ya hari ini, ngapain ya gitu, kayak gak ada kerjaan. Akhirnya mulai ngejus-ngejus. Iya, karena gue anak kosan, gue suka hidup sehat, jadi kayak yaudah yang paling gampang yang bisa gue lakuin yang ngejus kan. Ya, gue suruh, ya since temennya lumayan banyak, ya gue suruh aja anak-anak pada langganan Dari jus yang masih blender nih. blender. Terus Pakai- gue nge-blender setiap hari, Oke. setiap subuh, setiap pagi. Jadi sebelum gue, anak kantor sendiri ya, jadi sebelum gue kantor, gue ngejus, ya udah gue anterin ke mereka. Anak-anak kantor lo juga. Kantor langganan. Paksa beli lah ya pokoknya. Paksa langganan sih, gue gak terima beli. Jadi lu harus langganan sama gue Semi kolonial lah Iya, kalau gitu. 1 bulan. Ya gue gak mau tahu 1 bulan gak pakai gula, gak pakai susu. Menunya terserah gue. Wow, oh jadi menu jusnya hari ini gua mau Ya. bikin jus apa kayak bodo amat. Ya, terserah gue. Oh, nice. Nah, berarti itu di awal tahun berapa pas lu mulai ngejus-ngejus yang blender dulu nih, yang blender ya? Lupa. Ya, Jadi itu juga ingetan loh. 16 sih ya. 16-17 aja. 2016 2017. Iya. Nah, terus ini ini udah dilabelin dengan nama Vitamin Monster. Dari dulu Vitamin Monster, tapi selalu nggak pakai gula, nggak pakai susu. Cuma dulu sehat. itu beda logo aja sih. Iya. Beda logonya. Cuma namanya sama. Vitamin Iya, Monster. Nah, terus mulai beralih ke cold press juice. Oke, sebentar. Sebelum ngomongin blender sama cold press juice, itu bedanya apa sih? Jus itu blenderan, sedangkan cold press itu diperes. Kemudian yang kita lakukan ini yang cold press, jadi yang Slow juicer. slow juicer, terus yang diambil cuma seharian doang, tapi
si ampas-ampasnya dipisahin Dan gitu. nggak pakai besi, Ci. Jadi Dan nggak nggak pakai ada besi, panas. nggak ada Sedangkan panas. kalau juicer dia cuman misahin doang. Iya. Tapi dalamnya masih ada Ada elemen panas logam-logamnya lah. ibaratnya gitu. Jadi nutrisinya kan ngaruh. Akhirnya mulai beralih kan ke yang cold press juice, tapi yang blender ini masih ada. Bentar, yang blender apa yang juice Nggak. nih? Awalnya sih kan dari blender dulu kan. Dari blender. dulu itu sampai dibawa ke Jakarta itu ceritanya. Masih Jadi ada. waktu kita awal-awal nikah ingat nggak bulan apa? Apa ya? Awal-awal nikah itu Tahun nggak ingat. kita masih ngejus karena kan emang kita mencoba untuk ngasih pelanggan itu kayak asupan makanan ganti buah gitu loh. Iya, kalian biasanya kan ganti di buah. atas meja kalau anak-anak Nah. bekerja itu kan ya teh, kopi, ini dia ada jus Kasih ya di atas meja jus. dulu. Jadi semua Jadi masuk masih di atas masih meja. masih jus. Nah, baginya adalah kita ngerjainnya semua dari subuh. Jadi subuh tuh bangun jam 3 pagi gitu. Jam 3 pagi kita bangun, kita blender. Habis itu udah siap kan masukin freezer. Baru waktu kita berangkat kerja kita bawa tuh sekalian Lima cangking jam. gitu. Iya, betul. Jadi pelanggannya awal benar pelanggan dia kantor sama pelanggan saya kantor. Lu cara Teman-teman maksa teman-teman untuk beli gimana? Sama juga. sama juga. Jadi waktu itu ya kan ini kayak istilahnya kayak apa ya? Masih mouth celah. to mouth lah ya. Jadi masih jualannya di bener-bener, kantor. bener-bener Nah. masih Bener, kecil. cuman maksanya cewek sama cowok kan beda. Iya. Kalau cewek kan ada belas kasihan, ayo dong beli, ayo dong. Pasti gitu. Kalau dia kan kayak, ya aku ada satu nih bos aku ya, cuma satu, aku dapat 10 ya, ya udah. Oke. Jadi masih kecil. Gitu. Jam 3 pagi, jam 3 pagi udah bangun, terus pagi-pagi, oke, Ya. terus bawa ke Blender, kantor, bawa ke kantor, pulang, Bawa botolnya lagi. bawa botolnya Oh, lagi, cuci oke. botol sendiri, habis itu baru besok lagi ngulangin lagi gitu loh. ini berarti di tahun 2017-an berarti udah ya? Ya pertengahan 2016 lah. Ini kan lu belum merit kan waktu itu? Udah, kita udah married April. Tunggu bentar, jadi kan lu bilang mulai vitamin monster ini di tahun 2016-an? Ya, akhir November dia tuh, kamu tuh pindah Jakarta November kan? Terus kita nikah April. November aku pindah tuh 2014. Oke, tenang. Oke, berarti udah mulai ngejus ini mulai dari tahun 2014. Ya kan, 2014 Iya terus, bener, terus 2014. 2 tahun berjalan, Itu pacaran lama 2016-an 2016. 2016-an Iya, benar. mulai ke Ingat, Jakarta, merit, akhirnya bisnis bareng-bareng. Tetap Ya, bareng-bareng. tetap jalan gitu. Jadi nggak make jam kantor karena kita Iya. emang pakainya tuh Cumanya kan- subuh. Iya, lu kan kerjanya juga di kantor yang lumayan bonafit gitu, apa pulangnya kan juga pasti malam dong. Bisa apa pulang tenggo gitu? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Tapi kan ngejusnya jam 3 pagi. Iya, Jam 3 ngejusnya pagi jam kita 3. udah pulang, udah di rumah. Nah, terus berarti semua pembuatan jus ini by demand. Ada yang pesan berapa baru lo beli, apa lo langsung beli aja nih, gue pokoknya hari ini. Sistem kita tuh langganan, Ci. Oh, On the time ya. langganan. Jadi orang harus langganan 1 bulan. Jadi kita tahu, kalaupun ada pelanggan baru ya paling nambah kan dikit ya. Kalau 1 bulan kan udah Mhm. tahu nih, udah ke pool tuh bulan itu. Dan pelanggan kita rata-ratanya kalau udah cocok, udah ngerti konsep kita, itu bertahun-tahun, Ci. Sampai detik ini, sampai kita berhenti kemain corona ya tetap pelanggan aku. Nah, berarti kan ada yang blender, ada yang cold press juice ini kan. Dari segi harga udah pasti beda. Jauh. Ya beda. Tapi yang blender ini berarti masih ada campuran air. Iya. Kalau yang cold press juice ini bener-bener murni. Murni. Ibaratnya mungkin Sari kalau lo bikin jus jeruk misalnya, yang blender mungkin cuma butuh berapa jeruk, yang ini berapa kali lipatnya kali ya. Bisa, Iya, benar. kilo lah hitungannya itu. Berhitungan kilo Iya. ya. kilo. Benar. Coba kasih gambaran. Misalnya kalau blender doang butuh berapa jeruk? Buat 1 gelas lah ya, kita ngomong 1 gelas atau 1 botol ukuran 250 kali. Paling gampang gini deh, paling gampang yang paling gampang apel deh, apel. Jadi kalau di blender itu apel itu butuh mungkin sekitar 3 sampai 4. 1 Apel. biji ya? 3-4 apel Blender nih, untuk Blender. jadi berapa mili? untuk jadi 500 mili 3 botol. Jadi Oke. kalau satu blender Philips itu kan gede itu kan, Iya, itu bisa jadi 3 botol. 1,5 liter, Ci. Nah, kita kan punya botol yang untuk jus itu kan 500-an mili, botol plastik gitu. Nah, itu bisa jadi 3 Itu dari Itu campur air. dari campur air. Karena ini blender. Iya, dari Ya. campur air. Ada gula, ada susu nggak ada ya? Nggak ada, tetap nggak Oke. ada, tetap benar-benar dari buah. Terus untuk jadi cold press itu kita untuk jadi satu botol 350 mili. Cold press lebih kecil, Ci. 350 mili itu mungkin butuh sekitar 6 Iya. 7 Apel. Iya. apel. Itu 350 mili doang itu. Dan rasa juga beda, Ci. Rasanya juga beda. Semua nggak nih. Added value lu maksudnya apa sih yang bikin lu unik dibandingkan orang-orang yang menjual jus-jus serupa? Sebenarnya gini sih, Ci. Kalau ditanya kita unik, orang tuh kalau udah kenal kita gitu, mereka tuh tahu kalau kita jual tuh lifestyle, komitmen kita. Jadi kita tuh
kadang orang suka mikir, kok lu mau sih beli jualan murah kan kita jualan yang satu bulanan itu kan murah hitungannya, cuma 30.000 Ci, 299 satu bulan, kebayangin, udah nggak usah mikir dan dapat 500 mili. Ini yang apa nih? Yang biasa, Blender. yang reguler, bahasa Yang kita reguler. reguler nih Ci. Reguler Yang lah ya. reguler ya, satu reguler, satu lagi cold press ya. Iya. Itu kan kayak gitu. Terus kita nganternya setiap pagi. Bener-bener pagi loh Ci. Orang sebelum kantor udah ada di atas mejanya. Jadi emang selalu seperti itu setiap pagi. Jadi yang kita jual tuh sebenarnya lebih dari cuman masalah jus biasa. Kenapa orang masih nggak beli abang-abang aja, tapi beli di kita gitu? Karena ya komitmen itu, kita percaya sama lifestyle sih gitu. Dan yang kita jual emang lifestyle. Terus mereka suka kadang-kadang buat orang-orang yang bingung nih sama jualan kita kayak, Feb, gila rasanya kok begini? Karena kan tawar ya Ci. Nggak semua orang suka manis kan kita kan nggak pakai gula, nggak pakai susu kan, dan kadang-kadang mereka tuh beli jus di abang-abang, pasti mah rasanya enak gitu, mau nggak usah ditanya lah. Gue bisa beli melon kok kayak begini Feb. Ya yang lu beli abang-abang, yang gue beli itu ya gue bener-bener kasih lu buah banyak gitu. Jadi kayak gue mau lu sehat, gue mau lu ya lu rasain aja, ntar lu beda deh hidup lu gitu. Dan mereka langsung ngerasain, dan rata-rata kayak mereka yang tahu gitu sama komitmen kita, lifestyle kita, ya mereka tahu dan langganan terus sampai kita jualan gitu. Dan Jadi yang selalu bedain setia. tuh sebenarnya ingredient kita sih. Jadi misalnya kalau orang-orang di pinggiran gitu kan, itu kan karena campur susu, campur air, jadi buah sedikit aja udah jadi kental kan. Nah kita untuk kejar kental itu harus nambah buah lagi, Buah. karena kita nggak nambahin yang lain. Jadi satu botol kita tuh mungkin bisa, tadi saya bilang Lebih banyak. bisa lebih banyak gitu. Dan berasa banget sih orang yang pakai Ya. gula nggak pakai susu tuh kalau buahnya jelek ya kelihatan lah Ci. Iya. Nggak bisa nipu Iya. kan Ci. Bisa nipu. Kadang-kadang orang suka mikir wah jusnya enak nih, kayak buahnya kayak apa? Yang nggak pakai gula nggak pakai susu nggak harap apa. Oke, berarti kan lu awal-awal masih berdua kan di tahun 2016 itu. Hmm. Sekarang masih berdua doang. Enggak Ci, Nah. nggak bisa. Tapi Kirain. detox itu sebenarnya kita temuin Iya benar-benar. temuin tuh dari 2000 Tahun lalu, baru setahun umur detox itu. Jadi Baru setahun. kita benar-benar dari 2016 sampai 2000 sampai kemarin setahun ini berarti 2 tahun 3 tahun ya. Itu mengandalkan Yang reguler, yang reguler. iya. Dan hampir 40 kantor Ci akhirnya di Jakarta. 40 kantor. Wow. Banyak banget, sebutin kantornya pasti ada. Tapi Tapi karena Jakarta Pusat ya. Oke. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat daerah. Berarti ini ada kurir lu, ada Iya, dengan kurir harga lah ya. 300.000 lu nggak perlu bayar kurir karena kita bayar kurir sendiri. Jadi kurirnya udah tahu tuh, jadi satu kurir sih bisa bawa 50 botol sih. Wow. Iya dong, kayak langsung ke kantor-kantor berapa lantai, tetet-tetet gitu, kayak name it lah, keuangan, Kemenlu, Pertamina, Indosemen, BI, kita punya World Bank, kita punya Citibank, what semua lah, Sekarang karyawan total ada berapa orang? 15 ya. 19. Terus belum ditambah kurir ya Ci, kita kan ada kurir juga. Kurir jadi masih kurir internal nih ya. Harus Ci kurir internal. Karena kalau kurir internal itu kan Ci, nih detox satu-satunya yang mau antar kita jam 6 pagi itu cuma kita. Nah sekarang kan berarti lu pakai kurir internal. Kurir sekarang total ada berapa orang? 30 bang ada ya Ci. Sebentar, saya hitung dulu ya. Direktur visi operasional. Silakan. Ya 30-an sih. 30-an. Jadi semua Jabotabek kita ada 30 Jabodetabek. kurir. 30 kurir, kemudian ngambil kitchennya di mana? Kayak yang buat bikinnya itu Nah, Jakarta Pusat. kita sih kitchennya sentral di Jakarta Pusat. Cuma kita punya drop point gitu sih. Jadi kalau subuh, supaya drop point itu tujuannya supaya si customer ya Mempermurah hemat, ongkir. nggak mahal. Makanya kita kasih drop point di Bintaro, di Depok, di Bekasi, di Tangerang gitu. jadi flow-nya itu dari kitchen yang di pusat, Hmm. pagi-pagi disebar ke drop point. Ya, Ya. di sebelah ke drop. Drop point nanti udah ada driver udah ngerti sendiri deh, udah kembali. Dan ini ada kepala driver juga. Oke. Karena ini pun juga kenapa gue nanya gini, karena kan ini kan lu beneran literally nggak ada bahan pengawet sama sekali atau apapun kan. Yang namanya jus kan sehari udah lu mesti dalam sehari habis dan ya masuk nggak kulkas, sih? betul. Dan yang dibuat itu kita juga nggak bisa buat sembarangan sih. Yang kita buat tuh malam sih. Kita tuh nggak bisa buat sehari sebelum ya. Kita nggak pernah buat sehari sebelum. Jadi emang malam. Nanti udah tengah malam udah selesai gitu subuh packing masukin freezer dulu biar dingin kan biar pengantarannya juga nggak terlalu panas. Begitu udah langsung Bahkan minum. potong buah pun kita Nggak nggak bisa bisa lakukan sembarangan. Hamin satu gitu loh. Potong buah pun harus Nggak bisa, hari itu. benar. Dan nggak bisa misalnya Pak potong tuh Paginya pagi ya gitu. buat nanti kita ngejus Buat malam. nanti sore gitu atau malam itu nggak bisa. Buah akan beda Punya gitu. reaksinya sendiri lah Ci. Kita sekomitmen itu. Sekarang tantangannya apa aja sih ketika lo bikin bisnis kayak begini? Ini di awal apa di sekarang di Ci? Ya Jangan. di awal dulu deh, di awal dulu. Tantangan di awal itu kita bolak-balik Jakarta Bogor waktu jelas. Ketika ya ada fasenya sih. Kalau cerita fase mungkin
sedih nih Ci baru. Jadi ada fasenya Ci, ketika kita nggak punya pegawai, kita belum punya apa-apa, kita masih kerjain gitu, ya kita tantangannya adalah kita waktu kita, ya kan kita yang ngabisin waktu kita buat ya ngejus, belanja, nando lah itu operasional kan, kita tuh operasional yang melakukan. Tapi dan ketika kita semakin besar lagi, kita tinggal di Bogor lagi itu, dan kita punya pegawai untuk di Jakarta, kita masih bolak-balik tuh Ci, kita belum putusin bahwa kita tinggal di Jakarta kan. Waktu itu masih di apartemen ya, kerjainnya di apartemen. Terus jadi kita jam 3 pagi itu dari Bogor, dari Ciawi itu datang ngecekin produksi kayak gitu setiap hari. Ya ada momen dimana kayak aku ngomong loh, ini momen yang selalu aku inget sih, makanya kayak jadi turn point banget Ci. Kayak aku bilang, Jo kita jadi orang biasa aja yuk. Kayak ngerti gak sih Ci, buat orang-orang kebanyakan gaji kita tuh masih cukup lah ibaratnya gitu. Hidup kita asal nggak aneh-aneh gitu ya Ci, nggak beli yang mobil sport gitu-gitu, ya nggak perlu lah Ci, maksudnya masih bisa punya mobil, masih bisa gitu, tapi ya udah kita hidup normal aja gitu. Soalnya kita bangun pagi jam 9 malam Ci, bangun sampai rumah ya kan, kantor segala macam, dia jemput aku gitu jam 9 malam baru sampai rumah, lihat anak udah tidur, jam 3 pagi udah kayak ya Jo udah sampai rumah, ya tidur, ya besok bangun lagi, udah gitu Ci, bener-bener kayak udah tahu nih ya kan ya momennya gitu. Ini awal-awal kan? Awal-awal kayak begitu. Karena awal-awal tuh kita sempat, istilahnya kita kan sempat punya karyawan tiga atau empat sama kurir. Karyawan internal nih, bukan kurir ya? Okay. Itu kita beberapa bulan itu istilahnya benar-benar rugi Ci. Rugi itu istilah kata kita menggunakan gaji kita sendiri untuk gaji mereka gitu. Sempat ada momen di masa seperti karena itu. Dari segi profit, dari segi bisnis yang ini masih belum menghasilkan, belum nutup lah. Belum nutup. Jadi naik turun kan, kadang-kadang kalau waktu pelanggan banyak gitu, itu kita memang butuh 4 orang pas, tapi ada momen-momen pas turun pelanggan susah segala macam gitu, 4 orang kebanyakan, dan kadang-kadang satu kantor cuma beberapa orang doang, jadi bisnis naik turun. Padahal kan langganan kan? Langganan. Oh, tapi kan bulan depan pada berhenti bisa. Terus kalau nggak pada banyak lagi masa-masa cuti tuh Ci, masa-masa orang-orang yang kayak udah mau puasa kan, ada setelah-setelahnya tuh mereka berhenti dulu kayak gitu-gitu kan, tapi nanti mereka bisa lanjut lagi kapan aja kayak ketemu. Akhirnya antisipasi lo sendiri gimana untuk mengatasi ini? Kan ini juga salah satu dilema para pengusaha pemula. Kalau gua hire orang, nanti kalau gua nggak bisa gaji gimana ya gitu. Kalau orderan rame, kalau sepi gimana? Ya waktu itu mau nggak mau emang kita harus cari pelanggan sih. Maksudnya kita nggak mungkin serta-merta terus cut karyawan gitu kan, Cuma gini sih, ada beberapa momen kayak misalnya kita punya kesempatan untuk masuk ke kantor Gojek gitu. Jadi kita diminta sama kalau Gojek untuk jadi salah satu tenan lah di kantinnya mereka, namanya mereka Go Kantin untuk karyawan karena internal. Karena si bosnya suka nyobain kita, terus kita suka. Nah kita masuk ke situ, itu jadi istilahnya jadi nambahin pegangan lah istilahnya, nambahin pegangan lagi gitu. Ya nggak pernah yang sampai rugi-rugi banget sampai ngambil gaji kita sih, walaupun kita udah siap nih kan, namanya pegawai juga nggak mungkin dipecat gitu aja kan Ci. Kita juga mesti jualan kan gitu, tapi ya gitu Ci, ada momen-momen dimana namanya usaha tuh ya mesti prepare seperti itu gitu. Tapi kita juga mikir lagi kayak, jadi momen di situ tuh bukan maksudnya rugi, tapi dimana kita kerja sampai kayak gini Jo, tapi kok hasilnya cuma gini doang, nggak worth it, ngerti gak Ci? Kayak capek di badan ngerti, kayak lu bayangin Ci jam 9 malam, jam 3. Nikmatin aja nggak tau kapan. Iya kayak udah kecapean. Iya, gue tuh ya Ci, on momen itu ya, gue tuh sampai telepon asuransi, gue tuh sampai join asuransi jiwa Ci, karena posisinya kita ngantuk tengah malam, subuh akan selalu ada 2 jam bolak-balik Jakarta kan, sebelum corona kan macetnya setengah mati Ci, dan itu gue di Ciawi ya Ci, Rancamaya ya Ci, jadi kayak gue tuh sampai join loh, karena gue tahu nanti gue jangan sampai gue kerja, gue punya bisnis, terus ternyata kita kenapa-napa karena kita ngantuk atau karena kita kecapean, terus tiba-tiba keluarga gue jadi malah terbengkalai, sebegitunya Ci gitu. Lu udah punya anak saat itu? Udah punya 1, karena kita ke Rancamaya gara-gara itu. Awalnya kita tinggal di apartemen, karena anak gue kan udaranya mesti bagus, kan beda ya gitu, jadi mesti mikirin anak gitu, makanya kita bolak-balik gitu. Terus ya momen lagi buat ngebangun kita adalah ya kita mulai inget lagi ketika momen pertanyaan yang sama gitu sama Nando di mobil itu, kita inget, terus nanti pegawai kita kalau kita berhenti apa ya, kita mungkin ngerasa ini nggak worth it, tapi itu kehidupan mereka saat itu, mereka makan cuma dari kita itu loh ya Ci, yang kayak lu tuh nggak bisa nyerahnya cuma masalah duit lu doang gitu, ngerti gak? Lu mungkin nggak berasa di lu gitu kan, tapi pegawai lu 4 lulusan SD semua Ci, ya kan, mereka ikut kita. Terus ada anaknya 1 itu kita lesin gitu segala macam. Terus mereka tuh benar-benar bergantung sama kita. Bahkan mereka tahu pelanggan kita banyak, pelanggan kita dikit. Lagi banyak-banyaknya mereka nggak ngeluh gitu. Mereka tetap kerja pagi-pagi, bangun jam 2, jam 3 pagi, lebih pagi lagi dong mereka kan. Karena kan kantor-kantor tuh jam 5, jam 6 pagi kan. Tapi mereka nggak ngeluh gitu.
Dan masa kita juga gini doang ngeluh gitu kan. Mereka tahu mereka juga punya goal, punya mimpi dari situ sih Ci. Jadi kayak ada saatnya di momen dimana bukan cuma masalah duit sih Ci. Ini kalau udah di sini tuh kayak berhenti tuh bukan option lagi Ci. Yes. Karena lu punya tanggung jawab di belakang kan Ci, banyak banget. Dan dari vitamin monster ini juga kita bisa memberi yang lain juga, yang cuma ini kan Ci gitu. Ya kalau ditanya caranya sih waktu itu kita combine sih kayaknya. Jadi kan awal mulai muncul kan kita misalnya jus semangka doang, jus jamu doang, bingung. Nah makanya waktu ngeliat customer mulai turun itu mesti inovasi rasa sih. Makanya kemarin untuk regular kita sempat 2 buah kita mix jadi satu. Rasanya kan aneh lagi tuh. Misalnya mangga sama jeruk misalnya, itu lebih aneh lagi, belum pernah orang rasain kan misalnya. Terus nanas sawi gitu. Jadi orang nggak pernah rasain tes seperti itu. Makanya kita dapet, tapi juga harga mixnya juga dapet. Nah, makanya waktu itu caranya kita adalah mix 2 buah atau 3 buah kadang-kadang plus sayur. Itu yang bikin rasa-rasa baru, jadi naik lagi gitu-gitu sih. Caranya seperti itu, inovasi sih. Di saat itu udah mulai masuk branding kayak iklan atau Instagram endorse atau apa nggak? Belum. Kalau untuk yang reguler nggak efektif Ci, karena nggak bisa satu-satu, kita butuhnya 10-20 orang langsung dalam satu kantor biar murah kan kurirnya. Nggak bisa, beda kalau satu-satu kan ya udah kalau satu gitu. Nah kita lebih ke bazar kalau waktu itu yang zaman awal, kita lebih ke bazar. Terus udah gitu ketika bazar kan ada bazar kantor ya Ci, kita bisa masuk gitu ya, otomatis yang join langsung banyak nih, 30 orang 50 orang, dapat satu gedung kan, jadi costnya dapat lagi kayak gitu. Jadi on the time ke bazar. Kalau sekarang lebih nggak efektif bazar karena kita jualan detox kan, dan itu kan detox itu kan personal dan cuman 3-5 hari, dan emang namanya detox itu kan mental masing-masing kan Ci. Gue siapnya laparnya kapan, gue siapnya mau berubahnya kapan gitu, mau kurusnya kapan, itu mental masing-masing gitu. Jadi baru mulai branding tuh, Instagram dibenerin, terus Facebook, iklan Facebook kayak gitu. Terus belajar bikin jus-jus kayak gini dari mana? Silakan Bapak. Kalau yang detox sih kita baca buku. Jadi benar-benar riset, ada ilmunya lah. Ada. Bukan cuma campur-campur yang penting enak gitu. Dan emang buah-buah untuk dia tuh beda. Iya betul. Iya, dan kita nyobain sendiri Ci. Lu bisa kepikiran akhirnya bikin yang model jus detox ini karena demand, ada permintaan pasar atau coba aja gitu. Enggak, bukan demand juga sih. Karena gini, gue sih tepatnya karena gue pernah baca buku gitu, nah itu ada orang barat lah. Dia tuh kena penyakit autoimun. Parah. Jadi ini orang tuh kayak broker gitu ya, kerjanya parah Ci, tengah malam siap, yang nggak berat-berat gitu hidupnya, sampai satu hari dia tiba-tiba nggak bisa bergerak karena autoimun. Nah, dan yang nyembuhin autoimunnya itu ternyata buah dan sayur. Caranya detox, makanya dia bilang detox ini bagus. Nah, dia bikin dia detox itu selama berapa ya, setahun? 60 hari full gitu. 60 hari full tanpa makan nasi, tanpa apapun, cuma detox gitu. Sembuh. Dan dari situ kita sih, gue sharing ke Feby kan. Ini bagus nih kalau misalnya dibawa ke Indonesia. Maksudnya dikenalkan di Indonesia. Waktu itu gue belum pernah lihat yang lain ya, produk merek brand-brand lain yang buat detox, sama sekali nggak pernah lihat. Tapi gue cuma bilang ini bagus nih kalau dibawa ke Indonesia karena manfaatnya nyata gitu loh. Bisa nyembuhin orang, bisa bikin dan orang sehat. Dan orang itu orang ini dalam bukunya Ci, dia itu orang kaya, jadi dia tuh udah ke semua dokter. Jadi yang ada dia tuh dikasih obat, dikasih pengobatan, dikasih segala macam cara gitu supaya dia sembuh. Ya sembuhnya paling seminggu 2 minggu, tapi nggak sembuh beneran. Nah sejak dia pola hidup sehat, dimakan buah sayur aja ya, dia strict gitu, makan buah sayur aja, sampai sekarang dia nggak pernah sakit sama sekali. Nah sekarang kan kondisinya adalah new normal nih. New normal, nah lu tuh udah mulai ngerasain ada dampak itu mulai pas dari awal Maret nih. Maret kan yang mulai diumumin social distancing segala macam. Sampai sekarang itu efek ke bisnisnya apa? Awal sih sempet sama sih sama yang lain gitu, langsung drop gitu kan. Karena kaget kali orang-orang juga. Karena office tutup, jadi otomatis kita kan nggak bisa masuk office kan. Yang reguler masih ada, langsung tuh. Yang regulernya, sementara reguler sendiri dari sisi omset berapa persen kontribusinya? 30 lah ya ada ya. 20-30% lah ya. Oke. Pasti mereka udah punya pegawai sendiri, udah menghidupi dirinya sendiri kan. Tiba-tiba gitu ibaratnya ya, mereka punya ini kan udah tutup kan. Jadi udah libur, mereka benar-benar libur. Kita libur nggak kerja sama sekali tapi gaji full. Yang detox nih yang turun tangan, yang gila-gilaan bayarin semua orang.
gitu Ci. Ya tapi Tapi ya tetap detox juga tetap ngerasain hal yang sama, tetap ada down juga. Waktu Kan di bulan Maret nih, bulan Maret. pertengahan Cuma Maret kan mulai. untungnya sih mungkin kita bilang untung ya karena sebelum corona, jauh sebelum corona itu kita udah rilis yang 1 liter. Oh, jadi sebelum yang pandemi ini Iya. udah bikin yang literan. Sudah bikin literan. tapi nggak terlalu heboh. Tapi kita emang, ada. Tapi emang nggak di apa ya, nggak di branding yang Iya, gimana lah, nggak gitu fokus. Nah begitu corona nggak tahu kenapa kita jadi dapat orderan banyak tuh yang 1 liter. Makanya wah kita ngeliat pasar di sini ternyata orang-orang juga bikin kopi 1 liter, bikin apa 1 liter gitu. Jadi di situ kita mulai promosiin juga yang 1 liternya. Jadi ketika 1 liter itu kan orang-orang kan detox itu kan emang butuh dirinya sendiri kan Ci. Tapi ini ketika 1 liter itu mereka udah tahu nih tinggal sama keluarganya doang di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Tapi butuh juga sehat kan, vitamin juga lagi hits-hitsnya kan. Ya mereka order si 1 literan itu buat mereka yang nggak mau detox. Jadi mereka buat keluarga sharing kayak gitu-gitu. Jadi udah langsung momennya tepat banget deh. Emang kita udah ada produknya. Pas kita maksudnya kita ulangin buat luncurin lagi, ingetin gitu, mereka langsung dadar gitu, langsung ditarik lagi. Jadi nangkep nih ngegantiin pertolongan si dari reguler atas lah. Iya. Tuhan lah ya. Tiba-tiba kayak, karena gue percaya tidak ada sesuatu tuh yang kebetulan sih di dunia sih. Benar Ci. Jadi kayaknya lu emang kayak udah dijagain gitu loh. Ya sebenarnya gini sih Ci, kayak apa ya, kita juga percaya kalau emang kita sendiri nggak pernah ngeh kalau kita tuh bisa punya bisnis yang makin besar ini malah di detox yang setahun yang lalu. Sebenarnya kalau reguler ya udah biasa aja gitu, seadanya kayak gitu tuh. Tapi si detox ini tuh bener-bener yang bikin kita lari, scaling up parah sih. Dan kita ngerasanya emang Tuhan tuh bawa kita tuh pelan-pelan sih levelnya. Pelan-pelan. Dengan kapasitas kita ya yang masih kerja. Dan sampai sekarang kan kita masih kerja 2 kaki kan. Jadi kayak bener-bener level up-nya tuh pelan-pelan, dari mulai ngurusin pegawainya dan segala macemnya. Dan yang kita juga percaya adalah dari dulu tuh kita selalu berdoa dan berharap supaya kita tuh bisa jadi berkat sih. Itu penting sih Ci. Kenapa? Ya at the end berdoanya kita kan Tuhan berkati kita melimpah ya, buat apa? Buat bisa berkatin orang lain kan. Jadi satu momen nih, salah satu momen di mobil tadi nih Ci yang lumayan bikin kita merenung nih, yang tadi kita mau menyerah dan berhenti itu loh Ci. Yang satu pegawai kan. Pegawai ini ya nggak cuma masalah pegawai, keluarganya segala macam. Tapi kita juga ada satu panti asuhan. Ya baru satu sih yang kita pegang gitu. Jadi suatu hari kita pernah ke sana, terus kita tanya sama mereka, iseng aja nanya gitu, lagi berkunjung. Kalian tuh kurang apa sih? Kalian butuh apa? Kalian nggak pernah makan apa? Kita nggak pernah makan buah. Miris banget gak sih ya? Nah, itu ada 80 anak sih. 80 anak. 80 anak kan satu panti asuhan gitu kan. Dan kayak, nggak pernah makan buah? Maksudnya, iya Kak, kita makan paling sebulan sekali. Itu juga kalau ada di nasi kotak. Iya, nasi kotak yang ada jeruknya, ada pisangnya gitu doang. Jadi mereka tuh nggak tahu rasa buah apel di dunia ini Ci. Kayak ngerti gak Ci? Karena emang ya kita nggak ngeh gitu Ci. Ternyata di dekat kita yang ternyata kita juga penuh buah. Tenang, kita ada. Jadi kayak since on that day ya nggak pernah tahu, ternyata berkat yang Tuhan kasih tuh di sekitar kita juga ada orang yang ternyata paling membutuhkan gitu. Dan buah itu kan nutrisi ya Ci. Maksudnya kita percaya dari buah itu anak-anak bisa sehat, bisa nggak sakit. Terus sejak itu ya udah kita tuh bener-bener yang kirimin mereka tuh beratus-ratus kilo Ci. Dan kita nggak pernah kasih buah sisa ya. Jadi bener-bener yang setiap kali kita belanja kita inget. Emang kita budgetin untuk betul. Beliin gitu. Buat mereka dan emang buat 80 anak dan mereka bisa ganti-ganti. Terus kita juga kirimin mereka blender kan. Jadi kayak mereka mau ngapain juga, mau bikin blender, mereka mau bikin minum makan langsung, mereka bisa. Kadang-kadang kita tanya buah apa lagi yang lu nggak pernah gitu. Sekarang mereka benar-benar yang rutin makan buah, sayur, karena emang benar-benar yang kita belanjain. Jadi kita membuat Ci, ya Tuhan juga nggak akan buat bisnis kita bangkrut kan. Karena ada 80 anak yang doain kita. Dan kita percaya, dan setiap kali kita beri, kita selalu bilang doain kita ya supaya kita diberkati terus, supaya kita bisa memberkati yang lain juga dan memberkati kalian gitu. Karena menurut kita doa mereka 80 anak sih ya mau itu it works atau enggak ya, masa Tuhan gak kedengeran. Itu Tuhan ada yang ngirimin tiap minggu ibaratnya gitu kan. Dan sampai detik ini ya, itu corona gak pernah berkurang. Dan iya itu yang benar-benar jagain kita. Dan ya gue juga percaya mungkin Tuhan juga yang kasih Nando beli itu buku supaya kita akhirnya ngerti ada yang detox, buku detox gitu yang kita riset, kita bikinnya, dan kita selalu dikenalin sih sama orang-orang yang pas ya Jo. Iya tepat sih. Gila itu sih. Berapa? Walaupun nggak secara langsung tapi paling nggak kayak misalnya di media sosial gitu.
dari medsos, dari Instagram, dari kenal temen dan temennya siapa. Jadi dari situ kok kayak misalnya tambah-tambah insight gitu. Ada aja Ci, dan Ada aja. kita itu kan bukan keluarga orang bisnis ya Ci. Keluarga kita itu keluarga kerja. Jadi kita tuh sebenarnya kita berdua tuh orang yang nyeleneh Orang loh, Ci. karir lah gitu. Orang karir banget, dan mama papa kita juga kayak ya nih anak ngapain sih, mau main apa sih nih orang gitu kan, bisnis ide gitu kan. Terus jadi kayak tiba-tiba ya kita juga harus tunjukin kita bisa besar kan, dan benar-benar dikasih sama Tuhan rezekinya gitu. Kita ngerasa ini ada rezekinya, dan dikasihnya tuh tahun lalu detox yang kita tuh emang mulai bangun. Bayangin Ci, kalau reguler doang itu kan nggak main media sosial. Gue corona abis loh Ci, bener gak Ci? Kalau misalnya masih main reguler ya. Main reguler doang. Tapi gue punya beberapa produk kan detox di tahun lalu, which is kita udah mulai masuk digital marketingnya dari setahun yang lalu dong bangunnya. Kalau enggak larinya juga bingung. Tiba-tiba ngenalin orang lagi corona, ada orang jual detox botol kaca Ci. Orang juga belum tentu percaya kan, walaupun kita punya mesin UV sendiri buat steril segala macam ya, kita komit kan sama kebersihan hygiene gitu. Cuman kan ini kan mereka udah tahu, oh ini orang udah lama gitu, udah dikenal gitu. Jadi ketika corona ya Tuhan masih bantuin kita, masih angkat kita gitu dengan produk-produk yang Tuhan kasih lah gitu. Kemudian dari penjualan si detox ini yang tadinya mengkontribusi 70% omset meningkat 100% sekarang. bahkan lebih malah 120 130. Jadi jadi jagain kan, yang karena lain. Kan otomatis yang kita kan pada pegangan dari reguler sama GoKantin yang dari Gojek gitu. Yang di booth itu Ci. Udah pasti tutup dua kan, karena kan kantornya tutup semua. Jadi yang sekarang megang kita detox, dan ya bersyukurnya ternyata yang harusnya karyawan itu bebannya dibagi 3, ini dibagi 1, masih ada sisa gitu loh. Dan masih gitu. biayain kurir Ci, masih ya kan, kurir juga. Masih bisa itu. Jadi kita bersyukur sih dari situ lumayan bisa, maksudnya masih ada rezeki yang bagus gitu loh di detox gitu. Kita bersyukur di situ sih. Bayangin Ci, waktu pas lebaran kan kita harus libur 1-2 minggu. Kurir itu kan emang merasakan itu, mereka ya Kak libur 2 minggu ya, nanti saya pemasukannya apa, ngerti gak? Mereka kayak kapan lagi Kak masuk. Jadi kayak mereka tuh semeters itu loh. Aku sampai kayak oh iya ya, nggak boleh lama-lama libur ya, karena emang ada orang lain lagi yang mesti kita kasih makan lagi gitu. Dan dari sini juga mereka kan ya karena corona ini mereka yang harusnya omset ojek online itu menurun ya, karena ada Monster, ada si detox ini. Jadi mereka juga kan kebantu kan dengan ada omset si orang-orang ini kan gitu. Dan si detox itu. Jadi kayak banyak banget orang yang bergantung sama kita. Balik lagi ke situ sih Ci. Jadi ya, dan ya doa mereka juga kita selalu ditipin ya, walaupun kurir doain ya Kak supaya kita ada order terus gitu. Jadi mereka membiasakan diri bawa doa lah buat kita juga. Jadi ketika kita besar, ketika kita sukses, mereka tahu ada mereka gitu. Sekarang di Vitamin Monster ini sendiri ada berapa menu sih? Oh, menu minuman berarti ya? Kalau produk 1 literan ya kan, dan itu beda-beda ngikutin sih menu 8 botol. Jadi mereka weekly, mereka bisa dapetin beda-beda. Jadi misalnya hari ini nomor 2, 3, 4, 5. Terus tapi kalau misalnya lu hamil bisa custom Ci, non nanas kita kasih free chia seed. Terus Ci mesti tahu juga DBD itu lagi parah banget. Iya. Dan kita kalau emang orang yang sakit kayak gitu-gitu, kita bikin custom biasanya. Jadi emang kita buatin khusus yang DBD yang lebih banyaknya fokusnya ke jambu, angka kayak gitu-gitu. Jadi biar mereka juga bikin sembuh kan. Jadi kalau ditanya menu, kita ada beberapa menu custom. Jadi kadang-kadang kalau pelanggan kita nih kayak, Kak aku ada keluhan ini bisa dibantu apa ya? Ya kita langsung buka riset lagi gitu. Dan banyak pelanggan kita yang dokter Ci. Surprisingly dokter tuh rame banget ngirim dokter, detox itu rumah sakit rame banget karena emang ya Ci, kesehatan tuh sekarang lagi mahal-mahalnya Ci. Dan ya kalau mahal masih bisa dibayar pakai duit masih oke Ci. Ya kan ini kayak lagi langka kali ya Ci. Gitu. Jadi kayak ya nanti next kita lagi mau buka lagi untuk detox expert sih Ci rencananya. Detox expert tuh apa? Yang gak manis, yang Cici gak suka itu. Jadi benar-benar buat orang yang fokusnya itu sehat. Jadi nggak cuma maksudnya nggak manis, jadi kan karena ada beberapa buah yang masih manis. Komposisi detox kita kan sebenarnya masih 50-50 gitu, bahkan masih 60-40. Jadi masih ada sayur itu mungkin komposisinya lebih kecil daripada si buah. Karena buah kan enak kecil. Jadi buah kayak pir, kayak apel itu masih banyak. Jadi masih manis, masih bisa diterima manis buah gitu, manis pir, manis apel itu kan enak. Nah nanti kalau yang expert ini kita mau banyakin sayur.
Ya, ya masing-masing trial error sih, Masing-masing riset, kebutuhan masih Ci, mungkin Cici riset. nggak butuh. Oke. Jadi banyakin Kayak nanti ada sayur. bayam merah. Iya. Dan sayur kita emang nanti pilihannya organik, Yap, betul. secara organik. Oke. Jadi Oke. kita Jadi mau bener-bener fokus sama sehat. fokus sama sehat. Nah sekarang pertanyaan gue kayak gini, lu udah ibaratnya dari segi bisnis, katakan penghasilan tuh 100% nih, Ya, dari kerja sama bisnis, gedean mana? dengan bisnis lah sih. Terus kenapa masih kerja? Ibarat kapal nih, saya ibarat kapal gitu kan. Kita tuh lagi nyiapin apa? Semuanya lah, jangkarnya, Skoci. mesinnya gitu, skocinya, terus bentuk kapalnya mesti gimana. Nah itu supaya ketika kita jalan tuh kapal, jalannya jauh gitu kan. Masing-masing orang emang beda-beda persiapannya ya. Nah karena saat ini kita lagi nyiapin itu, ya saya sih dalam pikiran kita sih emang belum saatnya untuk kita mau keluar gitu sebenarnya. Tapi bukan berarti kita nggak fokus, kita sangat fokus sekali, terutama Mungkin gua sih. kita 2 kaki Ci, tapi kan kita 4 kaki, sorry. Iya, Kan gue sama Nando couple 4 kaki. 4 nih. 2 dipakai buat kerja, tetap aja 2 orang normal dipakai buat biasa gitu. Kita udah punya pembagian tugas yang sangat baik dan jelas. Ya kan? Gue misalnya bagian marketingnya gitu. Nando bagian teknisnya, operasional itu Nando biasanya. Terus kalau kita udah nyerah, udah terlalu banyak, kita kasih delegasi pegawai gitu. Udah ada admin segala oke, macam. Jadi oke. jadi di posisi ini sebenarnya kita cuman butuh mikir sih, Ci. Kebanyakan mikir karena yang lainnya masih bisa kita delegasiin. Kayak gitu-gitu, dan ya sampai apa kata Nando, sampai si kapalnya itu siap. iya. Yang sampai benar-benar kapan siap. itu Kayaknya kalaupun resign kayaknya bakal Nando. Aku sih penumpang ya, Ci. Kapalnya pesiar kalau di otakku ya. Jadi aku penumpang aja, Ci. Terserah. Tapi sebenarnya gini sih, di dalam perjalanan ini gue pernah beberapa kali, 2 kali sih tepatnya, mencoba untuk keluar resign, dari Ci. kantor. Udah ngomong, udah ada surat, udah tanda tangan, Ci. Nggak dikasih? Nggak dikasih. Tahun lalu. Nggak dikasih. Maju. Dan tempat produksi kita sih masih sewa kan sampai sekarang. Nah. Oh karena juga di pusat anyway, Iya. dan lu kerja juga di pusat. Pusat. Iya. Oke. Jadi cost-nya tuh lumayan gede sih kalau Mm-mm. waktu corona itu kita Kalau kenapa-napa gitu. itu lumayan gede. Jadi pasti stresnya beda, Ci, sama ketika kita punya pegangan sama yang ya stres. Kalau aja. gue sih soalnya lebih mikirnya, anggaplah dengan lu kerja 8, nggak mungkin cuma 8 jam sehari kantoran kan, anggaplah 10 jam ya. Ya. 10 jam dan lu misalnya menghasilkan sebuah penghasilan dalam sebuah mangkok 30%. Ya. Sementara bisnis lu yang lu cuma fokus 2 jam, lu bisa menghasilkan 70%. Bayangkan kalau 2 jam ini waktu lu tuh ditambahin. Lu beneran literally fokus ke sana. Kayak gitu sih. Cuma ya anyway benar, lu mesti menyiapkan sekocinya ini. Sekocinya ini sih, sekocinya dalam artian kalau kemarin gue interview Gufron yang punya house, dia sendiri bilang sebelum resign itu kalau bisa minimal punya 2 tahun ya cadangan ya, Ci. Lu nonton ya? Nonton. 2 tahun biaya hidup, itu pun di luar modal. Nah, Biaya itu hidupnya dia. kan nggak tahu juga, Ci. Sekolah anak sekolah, Ci. Iya. Iya. Setahun berapa ratus juta. Ya kita lagi mempersiapkan itu sih nanti. Ketika lu mulai ngerambah ke dunia online nih, ibaratnya kan berarti ada pemasaran via online, pemasarannya via apa aja? Kita Main Instagram, terus Organik, ada iklan? jadi gini, Ci. Fokus kita kan cuma ada di Instagram. Kalau Facebook kita cuma ada page juga ya. Itu Ada juga cuma page, buat ada iklan, page. cuma seadanya Iya, aja, ngerti, secukupnya, Ci, biar orang awareness-nya aja. Jadi pertama kali nih kita masuk di dunia digital ini setelah naik level nih dari reguler yang nggak pernah mikirin digital, itu kita endorse, Ci. Endorse Mamagram. Ya. Followernya di bawah 100.000. Ya di bawah 100.000. Tapi ada juga 100.000 namanya juga untung-untungan kan, Iya, 10 iya, orang iya. nih. Satu nih bales. Tapi aku bilang, Ci, tapi aku mau beneran ya, Ci, dicobain terus bener-bener jangan cheating, bayar, oke kita bayar 1,5 juta, Ci, lagi tuh bayarnya. Gak bayar si Mamagram aku ini. sempat ngeliat nih, Ci, likes-nya nggak gitu banyak itu. Oh jadi lu ngeliat dulu nih lihat dong, postingan dia. lihat postingannya gitu kan. Rame dong, Ci. Dia berhasil, kebetulan, puji Tuhan sih, kayak berhasil terus turun berapa kilo, rame, Ci, langsung sold out gua on the time kan, kita punya kuota kan gitu kan. Udah Mamagram tuh ya karena marketnya dapet, Ci. Mamagram kan orang-orang yang habis melahirkan, punya masalah berat badan kebanyakan. Tunggu, sold out ini ngurusin. oke, gak usah sebut kuantitinya, tapi misalnya berapa Mau kali punya lipat? Berapa kali lipatnya? 3 lah. Wow. Lumayan kan? Oke, lumayan tanpa banget. gua pikir, tanpa gua effort apapun, cuman bayar sekali doang, terus 3 kali lipat gitu. Wah, langsung sold out nih. Terus udah gitu
dapat nih. Tapi Ci, dari situ gue juga belajar. Dari situ kan jadi rame nih. Jadi kayak lu bilang kali organik ya. Jadi pada mama-mama yang beneran, yang real nyobain, akhirnya kan ke kita. Terus mereka berhasil juga. Akhirnya rame. Nah, selebgram lain mulai masuk. Ada yang rame nih, Mama Garam juga. Akhirnya mau nih sama gue misalnya gitu. Mulai ngontek gue, mulai baca DM gue. Mulai ngomong hai. Iya penting tuh kayak gitu. Oh, ini malah Telegramnya kontak lo langsung? Banyak sekarang. Kalau sekarang banyak banget. Nah, terus selain Instagram ada iklan berbayar juga nggak? Nah itu bos. Ada. Ada, Ya tapi baru berapa bulan ini kita mulai galakkan iklan berbayar. Oke. Awareness Tapi placementnya aja. Instagram juga. Iya. Instagram juga. Nah, sekarang kira-kira goal kedepannya dari Vitamin Monster itu apa sih? Kita sih pinginnya scale up ya, scale up. Jadi nggak hanya kuasain Jakarta doang. Kan sekarang kita Jakarta udah ibaratnya udah kita pegang lah istilahnya. Jabodetabek. Udah tahu gimana caranya. Sekarang yang kita pikirin tuh gimana buka luar Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya. Banyak gitu. yang minta sih Ci. Banyak yang minta, banyak dari Medan itu, banyak minta juga. Cuma kan emang kendala kita itu adalah fresh. Jadi mungkin dibanding yang lain, kita tuh pengennya jarak antara produksi diminta dan diminum tuh sebisa mungkin deket gitu loh, Ci. Jadi kalau bisa hari produksi sejam kemudian diminum, jadi rasa segernya lah. Kita masih mikirin, masih riset gimana caranya tetap jaga freshnya tanpa bahan pengawet, tapi tetap bisa dinikmatin sama orang-orang di luar Jakarta. Sama satu lagi sih Ci, kalau lu tanya gue nih, kayak ini Nando yang ngomong kayak, tapi dia lupa kayaknya jawabannya nih. Jadi kita tuh berharap nih, kita tuh bisa jadi seseorang yang besar sampai nggak tahu besar apa, tapi kita posisinya penuh, ngerti gak Ci? Sampai akhirnya kita tuh nggak ngurusin diri kita sendiri, tapi ya fokus sama orang lain. Dan ini yang bisa dikasih dari bisnis, bukan kerjaan sih. Ini yang membedakan kenapa kita masih tetap dua kaki. Kita harus tetap ya jalanin bisnis, tapi satu sisi juga mungkin ketakutan kita atau apa kali kita masih ada di kerjaan. Kita tahu nih, cuman bisnis yang bisa bikin kita besar dan jadi berkat buat orang lain Ci. Kalau kerjaan kan cuman kenyangin diri sendiri ya Ci. Mentok-mentok mbak gitu kan, ya paling pegawai berapa lah Ci gitu kan. Tapi kalau misalnya bisnis, ada kurir, ada reseller, ada Cici itu berapa banyak orang yang akan dari 101red.com. Itu jadi gue inget quote-nya mentor gue, Mas Jaya Setiabudi, yang bilang kalau bisnis itu diniatkan untuk ibadah itu yang paling terbaik lah, itu yang ideal. Bisnis buat ibadah itu adalah ketika lo itu berbisnis bukan untuk semata-mata demi keuntungan lo sendiri, dan lo menjadikan bisnis itu sebagai kendaraan dan jembatan kebermanfaatan untuk sebanyak-banyaknya umat. Rasanya beda sih. Gitu. Beda sih. Benar. Anyway, oke. Ada kata-kata wejangan terakhir buat para mereka yang sedang mungkin lagi bingung nyari bisnis apa, atau mungkin masih lagi galau karena efek dari pandemi ini. Ini bukti nyata ya, pandemi membawa berkah lah ya, bisa dibilang ya. Malah justru rame kan. Gini sih, kalau mungkin karena kita kan mungkin kalau emang ini kayak hukum tarik menarik ya sih ya. Tarik menarik ya. Jadi kalau lu mau dapetin lebih, kadang kita harus berani ngeluarin lebih gitu. Benar. Jadi kalau kita mau dapat rezeki lebih, pertama pandemi ya, coba pikirin orang lain dulu kadang. Betul. Ngasih orang lain dulu apa? Misalnya, gampangnya nggak usah orang lain dulu lah, orang tua gitu. Mungkin ketika lu ngasih ke orang tua, akan ada beberapa pintu yang dibukain gitu. Betul. Jadi lebih pada fokus pada jangan cuma ngelihat apa yang terjadi pada diri sendiri, tapi ya coba aja kita berpikir positif, kita coba nyenengin orang-orang lain, orang terdekat kita, terutama orang tua, itu penting. Nah dari situ mungkin akan ada beberapa pintu yang akan dibukakan. Itu sih paling. Iya, Keren banget. Dari gue apa itu? Gue ditanya kan kita beda orang. Oke, dari lu apa? Kayak gini bener lucu orangnya. Kalau dari gue sih pasti di sini banyak di antara orang-orang yang nonton, apalagi Cici kan ada yang pengusaha udah jadi, ada yang mungkin baru mulai, terus ada juga yang masih kerja gitu kan. Ya apapun keputusan yang kalian ambil, ya kalian harus fokus sama komitmen sama keputusan itu gitu. Gue ya kebetulan posisi pilihan gak di tangan gue ya, karena emang gue gak boleh keluar dari kantor gitu. Sedangkan itu di Nando kan, gue pernah nanya itu berkali-kali ke Nando, kalau lu mau fokus ke bisnis boleh, tapi gue selalu bilang sama Nando, kalau emang lu fokus ke kerjaan, ya jadi pekerja yang terbaik, jadi direktur di perusahaan gitu dong.
Ada loh orang sukses banyak kan, gaji 600 juta sebulan mah ada, kagak usah mikir itu kan. Ada. Banyak. Jadi jangan kayak meratapi hidup lu, nasib lu ada di mana gitu. Lu mau lakuin apapun, berkat ada aja gitu. Jangan ada aja, yang penting lu kerja keras, komitmen, usaha gitu. Jadi ketika lu mau jadi pekerja, ya jadilah pekerja yang terbaik. Ketika lu mau jadi pengusaha, ya berusahalah jadi pengusaha yang terbaik itu sih. Dan satu lagi, terutama buat suami istri sih Ci ya, kayak berkat kerukunan rumah tangga tuh ada banget Ci. Jadi Betul. ya harus saling mendukung. Suami istri harus Iya, berkatnya beda Ci. unity. sensor. Iya, itu penting loh. Jadi kayak ya mungkin ada yang berpikir saingan atau berpikir ada yang satu sama lain Jadi jadi kayak ini sih, mungkin ego ya, kalau atau minder ya. kadang-kadang kan kalau itu udah satu yang lebih sukses, jadi yang lain minder, jadi gimana gitu. Bisnis itu sama-sama sih kalau menurut gue. Jangan deh itu. Iya kan, jangan sampai gara-gara uang. Jangan sampai gara-gara uang tuh Iya, iya. benar. Betul, malah salah. Yang penting yang benar adalah ketika punya 4 kaki ya harus lebih kuat kan gitu. Betul. Jadi kayak semangat ya. Oke guys, thank you for watching sampai di sini. Jangan lupa subscribe. Kalau misalnya mau inspirasi juga jangan lupa di share, jangan lupa komen. Saya Kristinali. Saya Feby. Nando. Kita undur diri dulu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye. Dah. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.